Alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa itu artinya pertemuan kamu dengan saya menjaga neraka hari ini. Itu kata apa kata manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna. Betul, kami bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi itu telah datang kepada kami. Pun kalau tidak kami berjumpa dengan Nabi itu, kami berjumpa dengan para ulama-ulama yang menyampaikan kebenaran itu kepada kami. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azab. Tetapi kami pada saat itu mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi ini yang menjadi asbab mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi ada orang yang mungkin pengetahuannya sudah S3, sudah S2, sudah S1 sampai SS selanjutnya, tetapi kadang-kadang tidak memikirkan ayat-ayat Allah ini. Fakiru fi khalqillah. Pikirkanlah apa yang telah diciptakan oleh Allah. Diberikan keleluasaan kepada kita dengan akal yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk memikirkan semua ciptaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak usah yang lain-lain dulu yang kita pikirkan. Di dalam diri kamu, kata Allah, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam diri kita? Dulu, entah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, perubahan yang ada di dalam diri kita akan terus dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dengan perubahan yang dinampakkan secara zahir oleh Allah kepada kita membuat diri ini masih berpikir bahwa sesungguhnya kita hidup akan lama lagi seperti ini. Jadi mudah-mudahan kita yang berhadir pada kesempatan yang mulia ini, kita tidak dimatikan oleh Allah hati kita. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kenikmatan yang ada di dalam diri kita terus-menerus. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agama dan telah kucukupkan nikmat. Maka yang tibar dari surah Al-Ma'idah ini, setiap sesuatu yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lambat laun dengan pergeseran masa dan waktu, dengan pertukaran hari dan masa itu, Allah cabut sedikit demi sedikit nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka jangan sampai ketika kita diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk, sempurna diciptakan oleh Allah, kemudian lambat laun kesempurnaan itu akan dicabut oleh Allah. Jangan sampai hati kita pun
mengeras untuk mengingat Allah, karena pada hakikatnya pintu kebenaran itu akan masuk ke dalam hati sanubari seorang manusia. Biarlah kita tidak mungkin barangkali disebabkan karena faktor usia, mata tak terang lagi melihat, telinga tak lagi dapat mendengar, kaki tak mampu lagi berjalan, jangankan berjalan, berdiri saja sudah sulit. Terbaring kita di perbaringan kita, tapi insya Allah bagi mereka yang istiqamah terhadap Islam, pasti di dalam lisannya itu selalu menyebut asma Allah, la ilaha illallah. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita, disebabkan kemauan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa kata? Innani anallah la ilaha illa sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan melainkan aku. Malam yasbir, barang siapa yang tidak bersabar terhadap cobaanku. Jadi cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini bisa ya dengan kekurangan. Itu cobaan juga. Malam yasbir ala bala, barang siapa yang tidak bersabar terhadap cobaan. Walam yashkur li ni'mati, dan barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita dilahirkan oleh orang tua kita, ibu kita, dalam keadaan selamat, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan hanya kita berpikiran bahwa sesungguhnya nikmat itu materi saja, uang saja, kekayaan saja. Selama kita dilahirkan oleh ibu kita, padahal pada saat ini nyawa ibu kita itu sudah berada di ujung rambutnya untuk melahirkan kita anak-anak. Maka semiskin-miskinnya seorang anak itu adalah ketika orang tuanya masih hidup di antara mereka, atau bahkan mungkin sudah mendahului, dia enggan mengangkatkan tangannya, menengadahkan tangannya itu untuk meminta ampun terhadap kesalahan yang pernah diperbuat oleh ibu ataupun ayah. Ini anak kurang ajarnya. Selama kita dilahirkan oleh ibu kita, waktu orang tua kita berada di sisi kita, ataupun ketika orang tua kita telah wafat meninggalkan kita, telah beranjak dari kehidupan dunia ke kehidupan selanjutnya, tidak ada kesempatan kita sedikit untuk mengangkat tangan kita memohon kepada Allah. Karena berdoa itu, apalagi yang kita doakan orang tua kita, itu ibadah. Jangan kita beranggapan bahwa berdoa itu bukan ibadah. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kebaikan yang kita berikan pada orang tua kita. Walau yarda biqadari walam yashkur nikmat. Walam yarda biqadai, tidak menerima qada. Jadi qada
Kan kita mengimani ada kadar baik dan kadar buruk. Kadar baik kesehatan contohnya. Kadar buruk maksudnya ketetapan yang datang dari Allah bukan diasbabkan karena campur tangan manusia. Bukan diasbabkan, keburukan itu diasbabkan karena campur tangan manusia. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan bumi ini tanpa asbab campur tangan manusia, itu kadar yang tidak baik diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab kalau kita salah memahami kadar ini, orang mencuri pun dia beranggapan Tuhan itu telah meredai saya mencuri. Kalau bukan karena keredaan Allah itu saya mencuri, tentu saya tidak mencuri. Nah, itu salah memaknai kadar itu. Masa Allah meredai kita untuk mencuri, meredai kita untuk membunuh? Taklah mungkin Allah meredai seorang hamba itu untuk membunuh ataupun mencuri, mengambil hak orang lain. Apalagi ada satu istilah, kalau mengambil hak orang lain, jangan enggak pakai jamaah, jangan sendiri-sendiri, kan itu. Kalau berjamaah tak apa-apa. Nah, enggak ada itu istilah seperti itu di dalam Islam. Dalam yang qada, kesimpulannya barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, tidak menerima qadanya Allah, tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, falyakhruj min tahtas samaa'i wal ardh, keluarlah dari bawah langit, min tahtas samaa'i wal ardh, dan carilah Tuhan selain daripada. Jadi Tuhan itu nggak mau lagi menjadi Tuhan kita, kan gitu kesimpulannya. Lalu kalau Allah itu nggak mau lagi menjadi Tuhan kita, kita sebagai makhluk apa ada Tuhan yang lain selain daripada Allah itu? Kalau kita diusir dari suatu tempat, bisa kita pindah ke tempat yang lain. Tapi kalau sudah dari bawah langit ini, langit Allah ini kita diusir, apakah masih ada tempat yang layak dihuni di luar langit Allah? Maka dengan demikian secara hakikat bahwa sesungguhnya kita tidak bisa melepaskan diri dari Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan al-marhumah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ruhul qudus nafatha fi rawqi inna nafsa la tamutu hatta tastakmilu rizquha fattaqullah wa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum istabta'u rizquh an tatlubuhu bi ma'asiyah fa inna Allah la yudriku ma'indahu illa bi ta'ati. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Ruhul Kudus membisikkan ke dalam batin. Jadi ternyata ini salah satu bukti bahwa sesungguhnya ketika ayat itu turun dari Allah kepada malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad itu masuk ke dalam batin, bukan melalui telinga, bukan basir, bukan sami, tapi ke dalam batin.
inna ruhul qudus nafasa fi raw'i inna nafsa la tamutu hatta tastaqil rizquha. Sesungguhnya Ruhul Kudus, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membisikkan ke dalam batinku, inna nafsa la. Nah, di situ adalah la, itu la nafi. Setiap jiwa tidak akan mati hatta tastaqbilu rizquha, sampai ia sempurnakan umurnya dan ia habiskan jatah rezekinya di dunia. Jadi orang meninggal itu bukan disebabkan karena corona. Orang yang meninggal itu bukan disebabkan, bukan karena, kalau sebab kan bisa saja, bukan karena corona, bukan karena sakit perut, bukan karena sakit kepala, bukan karena tabrak, bukan karena jatuh dari pesawat. Itu semuanya asbab diberikan oleh Allah. Ada pula orang yang gak sakit-sakit meninggal. Ada pula orang yang mungkin diuji keimanannya itu dengan sakit yang diberikan oleh Allah itu, lalu dia meninggal. Jadi orang yang meninggal itu disebabkan karena sempurna ajalnya, yang pertama. Yang kedua, sudah ia habiskan jatah rezekinya di dunia. Jadi kalau kita diberikan jatah oleh Allah umur kita 40 tahun, maka tidak bergeser, kita dapat dipercepat atau diperlambat sedikit. Likulli ummatin ajal, idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna as-sa'at wa la yastaqdimun. Di dalam surah Al-An'am. Jadi bukan disebabkan karena jatuhnya pesawat Sriwijaya. Mungkin barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencukupkan nikmat bagi mereka dan telah cukup umur yang telah diberikan oleh Allah kepada dia. Baik itu anak yang baru lahir, anak, kemudian remaja, orang dewasa, orang tua yang berada di Sriwijaya itu, sudah sehingga itu cuma dia diberikan oleh Allah jatah kehidupannya di dunia ini. Jadi bukan karena mati mesin pesawat, bukan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki satu orang saja yang belum sempurna ajalnya, yang harus dia habiskan jatah kehidupannya di dunia ini dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, satu piring nasi belum dia makan, maka Allah akan selamatkan dia sampai dia habiskan jatah dia makan satu piring itu. Kalau sudah dia habiskan jatah itu, jatuh di laut, selamat, habis satu piring itu, meninggal. Begitu kita mengimani kematian dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana hubungan kita, apakah ahlul bait, anak dan sebagainya itu terhadap orang yang telah wafat? Apakah setelah wafatnya orang tua kita, apakah setelah wafatnya saudara kita, hanya sekedar itu saja pergantian masa yang seperti itu? Masih ada hubungan kita dengan orang yang telah mendahului kita? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Tur. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين
ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إلى آخر الآيات. Apa kata Allah di dalam surah At-Taubah? Walladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman itu. Makna orang yang beriman apa? Orang yang beriman al-iman ma'rifatullah biqalbi. Kepada hati tadi lagi begini. Mengenal Allah itu dengan hati. Tidak ada dengan telinga. Dikenal Allah itu dengan telinga. Mungkin disampaikan oleh orang, kita kenal Allah itu dengan telinga.